Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini sebelum kita melangkah di hari yang baru, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah beri bagi setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi kami. Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Agar kami boleh layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema berubah dan berbuah. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema berubah dan berbuah. Saudaraku, yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur pasal yang ke-92, kita akan baca ayat yang ke-15. Kami akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin membawa kepada saya dan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi yang berubah sekaligus berbuah bagi Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan menebus dosa kita, ketika Tuhan menyelamatkan hidup kita, Tuhan memiliki satu tujuan untuk kita, untuk saya, dan untuk saudara. Supaya kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Artinya bahwa biarlah segala keberadaan hidup kita itu berdampak dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kita memang tidak memiliki harta yang banyak, sehingga kita tidak bisa menyumbang kemana-mana, saudara. Atau mungkin kita tidak memiliki pangkat atau jabatan yang tinggi sehingga kita tidak bisa berbuat ini dan itu untuk orang banyak, saudara. Tetapi minimal kehidupan kita jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Haleluya. Saudaraku, mungkin kita dapat dikatakan berbeda bila dalam kehidupan kita ada yang benar-benar nampak dan bisa dilihat oleh orang lain. Karena firman Allah berkata dengan jelas, biar kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Tertulis di dalam Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-8. Karena apa saudara? Karena berubah dan berbuah itu merupakan kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya, termasuk saya dan termasuk saudara. Dan firman Allah juga berkata bahwa hidup kita jangan menjadi sama dengan dunia ini, tetapi kita berubah sehingga kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang bukan kehendak Tuhan. Mana yang menjadi keinginan Tuhan dan bukan keinginan Tuhan. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan yang bukan berkenan kepada Tuhan. Tertulis di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita saudara, mengapa kita sebagai orang percaya itu harus berubah dan berbuah saudara? Saudara, yang menjadi jawabannya adalah karena kita orang percaya dikatakan berubah apabila karakter atau sifatnya juga berubah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 di ayat yang ke-11 berkata,
Waktu kita anak-anak, kita berkata, kita berpikir masih seperti anak-anak. Karena memang kita masih anak-anak, saudara. Tetapi ketika kita menjadi dewasa, maka sifat sebagai anak-anak itu pasti akan hilang. Karena pemikiran kita dan sifat kita itu pasti berubah. Saudaraku, berubah bagi orang percaya itu berarti kita harus bergerak. Kita melangkah menuju ke arah Kristus dengan meninggalkan sifat kanak-kanak rohani kita dan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa rohani. Walaupun pada kenyataannya, bukankah masih banyak orang Kristen yang mungkin kita lihat dia mengaku sebagai anak Tuhan, sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, dan kalau dilihat dari segi umur, dia sudah dewasa, dia sudah tua, saudara. Tetapi tidak sedikit yang masih memiliki rohani kanak-kanak. Tetapi puji Tuhan, kita yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita adalah pribadi-pribadi yang sudah memiliki kedewasaan rohani. Haleluya. Dan kalau kita berbicara tentang berbuah, saudara, buah itu merupakan indikator atau tanda kalau pohon itu sehat. Karena setiap pohon yang sehat pasti akan menghasilkan buah pada waktunya. Tetapi sebaliknya, pohon yang tidak sehat itu sulit sekali untuk berbuah, saudara. Demikian pula juga orang percaya yang sehat rohaninya, saudara. Ia pasti menghasilkan buah-buah dalam kehidupannya. Dan firman Allah berkata bahwa buah orang percaya itu adalah kasih, itu sukacita, itu damai sejahtera, itu kesabaran, itu kemurahan, itu kebaikan, itu kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang menjadi buah-buah dari orang percaya. Sebagaimana tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Sebab itu, saudara, kita harus ingat bahwa firman Allah berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah pokok anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ranting yang berbuah itu akan dibersihkannya supaya semakin lebat ia berbuah. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Jadi artinya, saudara, bahwa setiap orang percaya tidak bisa menghindarkan diri dari proses berbuah dan berbuah, saudara. Mengapa demikian, saudara? Karena hidup yang berubah dan berbuah adalah syarat untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kadangkala kita merasa bahwa janji Tuhan itu sangat jauh dari kehidupan kita. Dan kita pun berpikir bahwa Tuhan itu ingkar akan janji-janjinya. Tetapi, saudara, tidak sama sekali. Tak satu pun janji Tuhan yang tidak ditepatinya. Pada saat yang tepat pasti digenapi untuk saya dan untuk saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa sebelum Tuhan menggenapi janjinya, Ia terlebih dahulu memproses dan membentuk setiap kehidupan kita supaya kita benar-benar menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya, yang semakin hari semakin dewasa di dalam Dia, sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah datang dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga kami kuat untuk menjalani hari-hari yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Sepanjang hari ini kami yakin Tuhan akan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.